Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di sebelah sana, Pak Bu, saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para pemuda agama, yang mohon maaf saya dapat saya sebutkan satu persatu baik nama maupun jabatannya masing-masing. Hadirin dan hadirat, terutama para undangan dan teristimewa kepada kedua mempelai dan seluruh keluarga yang berbahagia saat ini. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita baru saja menyaksikan peristiwa yang besar, peristiwa yang sakral dalam ajaran agama kita, yakni pernikahan kedua anak cucu Adam, yakni Anida Ridwan bin Muhammad Yamin mendapatkan Anida tercinta Minantina Utami binti Abdul Rahim. Mudah-mudahan pernikahan kedua anak kita ini senantiasa mendapat rahmat dan izin juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menganjurkan kepada kita umatnya untuk menikah. An-nikah sunnati wa man ragiba sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan umatku. Nah, karena itu bagi anak-anak muda yang hadir di sini yang belum sempat menikah, anak-anak muda di sana yang ada yang belum sempat menikah, ada yang belum menikah di sini, segala menikah sunnah Rasul. Ibu bapak para jamaah dan dimuliakan oleh Allah. Apa itu nikah? Nikah itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga. Rumah tangga apa yang ingin dibentuk? Rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada orang yang bertanya, Ustaz, apa itu sakinah? Sakinah itu artinya sedia, sekata, seirama, sejalan. Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang bayar. Mohon maaf, itu namanya ibu-ibu mak. Itu namanya ibu-ibu mak. Ibu sendiri yang sambung itu bukan saya. Itu namanya sungguh terlalu. Jadi bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menginginkan, saya bertanya sama ibu-ibu. Ibu, kenal Widiawati ibu? Ibu-ibu bagian di sana, kenal Widiawati ibu? Kenal? Di mana kenalnya? Di TV? Kenal Mami ya bu? Widiawati itu adalah suaminya almarhum Sofhan Sofian. Istrinya almarhum Sofhan Sofian. 2 bulan setelah almarhum meninggal, ibu dan bapak sekalian, ya, Widiawati kebetulan ikut jemaah kami rombongan PT Pinisi Wisata dan Rigla Wisata untuk melakukan umrah. Begitu selesai melakukan prosesi umrah, ya, kembali kita ke Hotel Hilton.
bapak-bapak yang sudah haji dan ibu-ibu yang sudah hajat. Di bawah Hotel Hilton itu kan ada pusat perbelanjaan yang sangat mewah, namanya Bin Daud. Dia bilang sama saya, Ustaz, sebenarnya semua perempuan itu materai. Saya bilang, masa sih? Dia bilang, iya Ustaz, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang high, ada yang middle, dan ada yang low. Ini bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang sukses bahagia, maka kunci sukses yang pertama adalah saling mencintai karena Allah. Nah, karena itu kepada Abi dari Tuan Muhammad Yamin, cintailah istrimu karena Allah. Begitu juga sebaliknya, minantilah utami binti Abdul Rahim, cintailah suamimu juga karena Allah. Betul tidak, Bu? Insya Allah rumah tangga akan bahagia. Nah, karena itu berbahagialah ayahanda Abdul Rahim dengan ayahanda Muhammad Rahim yang saat ini telah mengantar kedua ananda ke altar pernikahan untuk mendapatkan jodoh yang baik. Ada teman saya namanya Ustadz Ridwan, dia bilang, jikalau ibu-ibu atau orang tua ingin sukses, ya, jikalau ibu atau orang tua ingin sukses anaknya, jangan asal pilih mantu. Ya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Bu, banyak ibu-ibu yang asal pilih mantu. Maksud saya begini, Bu, jangan pilih mantu yang pasang songkolnya seperti ini. Ini simbol dari pemalu. Ibu, kemarin ada kejadian di Makassar di dekat rumah saya, ya, di dekat rumah saya ada seorang bapak yang pulang larut malam, seorang suami yang pulang larut malam. Ya. Begitu masuk lorong dia berteriak-teriak karena mabuk. Semua penghuni, semua tetangganya pada saat itu bangun, ya, mereka berkerumun. Begitu dia lihat orang berkerumun, kemudian dia berteriak, kurang ajar kalian semua di sini. Tidak ada satupun yang saya takuti di sini. Biar nenekmu, saya tidak takut. Sekalinya dia jalan, dia tabrak tiang listrik, kemudian dia bilang, kecuali tanganmu jelas. Ya Allah, tiang listrik dikira orang. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali pada pokok pembicaraan kita. Jadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kunci sukses untuk membangun keluarga yang sakinah yang kedua adalah masing-masing komponen keluarga, suami, istri harus tahu kewajibannya masing-masing. Nah, ini nasihat yang pertama untuk pengantin perempuan. Ya. Istri yang baik, istri yang salehah adalah istri yang anggun. Artinya apa? Artinya seorang istri itu dia harus pintar berdandan, dia harus bersolek di bulan bapak sekalian supaya suaminya itu bisa tenang melihat atau mendampinginya. Mohon maaf, ibu-ibu, mohon perhatian di sini, Bu. Mohon maaf sekali, Bu. Di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini banyak ibu-ibu yang nanti kelihatan cantiknya ketika dia keluar dari rumah. Mohon maaf sekali. Misalnya ketika dia pergi arisan, atau misalnya ketika dia menghadiri pesta-pesta perkawinan seperti ini, wow, keren. Tapi ketika dia berada di rumah, na'udzubillah min dzalik, furada tudhi, furada. Ibu, mohon maaf, Bu, ya, mohon maaf sekali lagi. Saya selalu sampaikan di mana-mana, mohon maaf sekali. Sekarang ini warning bagi ibu-ibu semua. Sekarang ini saingan ibu di luar rumah sudah terlalu banyak, Bu. Saingan ibu di luar rumah sudah terlalu banyak. Kalau tidak pintar berhias, silakan lolos. Ada ibu-ibu kalau dia keluar rumah pakai baju yang paling mahal, dia berdandan pakai pixie, pakai Mirabella, ya, dia mandi parfum. Tapi ketika dia berada di rumah, subhanallah, pakai daster yang 3 hari tidak dicuci. Masuk di kamar suami, ya, tidak sikat gigi. Dicium tangannya, bau minyak gosok. Dicium kakinya, bau minyak tawon. Dicium perutnya, bau minyak kayu putih. Dicium lehernya, bau walsen. Akhirnya
kemarin di Samarinda, minggu lalu saya ceramah di sana di Samarinda, ada seorang ibu-ibu yang bilang begini, Ustaz, tidak usah persoalkan dasarnya Ustaz, yang penting rasa dulu. Ibu, kita selesai yang tiga ya. Kita selesai yang tiga Bu ya. Ibu tahan. Saya tidak tahan. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang istri yang baik harus elok, harus pandai berhias. Nah, karena itu saya sarankan kepada ibu-ibu dan terkhusus kepada mempelai perempuan. Ibu harus punya budget khusus untuk berhias. Ibu harus punya budget khusus untuk merawat kecantikan ibu. Dan bapak-bapak juga jangan standar Pak, jangan pikir. Ya, siapkan budget khusus untuk ibu-ibu untuk berdandan. Ya, Bu, ini uang 1 juta. Pergi ke salon, ya, trimmer, facial muka, mandi susu. Bila perlu rebonding Bu. Supaya apa? Suami kita itu ya tentram. Ya. Tapi kalau misalnya bapak sekadar, bapak kikir terhadap ibu-ibu, makanya jangan salahkan Pak. Kalau bapak pulang kantor dia sambung dengan FIFA nomor 4. Tapi saya sangat yakin bahwa ibu-ibu kita di sini dan begitu ya. Ibu-ibu kita di sini alhamdulillah. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sekarang kan teknologi kecantikan itu kan berkembang luar biasa. Saya kadang-kadang memperhatikan ibu-ibu itu luar biasa. Malam hari sebelum tidur dia pakai masker, ya. Dia pakai masker. Kemudian di matanya ada bengkoang. Di sini ada lemon nipis. Di sini ada tomat. Di sini ada kangkung cap. Di sini ada rica. Suaminya tengah malam bangun, dia ada dia bilang ini perkebunan atau pertanian. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi harus senantiasa mempercantik diri. Ibu, ini sekedar menjadi wawasan bagi kita semua. Saya baca dalam buku Ilmu Jiwa Agama karangan Profesor Dr. Zakia Derajat. Ini pengetahuan bagi ibu-ibu semuanya, bahwa ada 3 fase perkembangan, ada 3 fase masa pubertas daripada seorang laki-laki, seorang suami. Yang pertama adalah pada usia 17 sampai 25 tahun. Ini fase yang pertama, kita memasuki usia perkawinan. Fase yang kedua adalah pada usia 25 sampai 52 tahun. Nah, biasanya fase-fase seperti ini ada bencana dalam rumah tangga. Dan fase yang ketiga, dan inilah fase yang paling berbahaya ibu dan bapak sekalian, fase yang paling berbahaya adalah pada usia 52 tahun ke atas. Ini namanya tua-tua geladi. Nah, karena itu mohon maaf sekali, kalau misalnya di rumah bayi tua itu usianya sudah di atas 52 tahun, ya siapkan memang ranting. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah anggun, elok ketika dipandang. Yang kedua, istri yang baik itu ibu dan bapak sekalian, istri yang salehah, dia harus hemat. Ya. Artinya apa? Dia pandai mengatur dan mengendalikan ekonomi keluarga. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah dia harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ibu, mohon maaf Bu, sering pergi ke mall Bu? Sering pergi ke mall Ibu? Kalau Ibu pergi ke mall, Ibu pergi ke supermarket, semua isi supermarket itu Ibu bawa ke rumah, itu namanya keinginan. Apakah betul-betul kita butuh? Belum tentu ibu dan bapak sekalian. Seorang istri yang baik, dia harus bisa membedakan ini. Nah, karena itu ibu-ibu bapak para jemaah sekalian, apalagi kalau misalnya suami kita itu golongannya hanya golongan 2A, ya, ibu harus pintar mengaturnya. Nah, karena itu jangan heran ibu dan bapak sekalian, berapa banyak para suami-suami yang dipermalukan di kantor, betapa banyak suami-suami yang hancur karirnya
oleh karena istrinya tidak bisa mengendalikannya. Dua, seorang istri yang baik dia harus hemat. Yang ketiga, seorang istri yang baik, seorang istri yang salehah, dia harus smart. Paham Bu? Dia harus smart. Smart itu artinya dia pintar, dia harus cerdas. Kenapa seorang istri harus cerdas? Supaya dia tidak diakal-akali atau dia tidak dibodoh-bodohi oleh sang suami. Nanti alasannya rapat, padahal rapat yang lain. Alasannya pergi tugas, padahal ada yang lain yang ditugaskan. Seorang istri harus smart, dia harus memiliki inner beauty, punya kepribadian personality yang sangat baik. Nah, ini nasihat untuk mempelai perempuan. Sekarang saya pindah kepada Adinda, ya. Adinda Iwan. Seorang suami yang baik itu ibu dan bapak sekalian, ya. Dia seorang suami yang baik, dia senantiasa memuji sang istri. Saya baca dalam buku Karen Armstrong, seorang biografi, seorang biarawati dari Inggris. Dia menulis buku tentang biografi Muhammad. Di situ dia katakan bahwa semua istri-istri Nabi itu diberikan penghormatan yang paling tinggi oleh Rasulullah. Coba Rasulullah ketika memanggil Khadijah, beliau panggil dengan ya Habibi, wahai kekasihku. Ya. Padahal di zaman modern, ukuran zaman modern itu dan bapak sekalian, Khadijah itu usianya sudah usur, sudah nenek. Kemudian ketika dia memanggil Aisyah, beliau panggil dengan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Aisyah itu merah delima pipinya. Saya pernah ceramah di Balikpapan di bulan bapak sekalian. Ada seorang suami bikin praktekan ini. Keesokannya dia panggil istri dengan sebutan-sebutan atau yang biasa dipanggil oleh Nabi, tapi dia lupa namanya. Kemudian dia bilang, ya Mairo. Ibu tahu Mairo? Mairo itu adalah ikan Nabi. Kalau orang Makassar itu apa? Orang Makassar bilang Mairo. Kalau kita di sini ikan Nabi. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu mulai dari sekarang ibu ya, kita mulai dari sekarang senantiasa memujilah istri kita. Jadi biasa misalnya ibu bapak, istri kita itu sedikit mancung hidungnya, pujilah dia. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tingkat lorongmu. Jangan juga terlalu jujur Pak. Jangan juga terlalu jujur. Misalnya istri kita kulitnya sedikit agak gelap, kemudian langsung kita balik, hei kok tuh, langsung dia balik kayak sama gigi. Apa dia bilang ya, dia dua, wajah oleh kok padahal ganjar sama gigi bilang mah. Sampai sini tuh Pak, ya? Masa suami istri caci maki. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa menjadi ya. Padahal ibu bapak para jemaah sekalian, ketika pacaran dulu romantisnya luar biasa. Ketika dia nulis surat, kemudian dia gombal. Jikalau engkau jadi luka, akulah lalatnya. Jikalau engkau jadi semut, akulah. Jikalau engkau jadi gula, akulah semutnya. Jikalau engkau jadi rambut, maka akulah sisirnya. Jikalau engkau jadi paku, akulah palu-palunya. Tapi ketika sudah menikah, anaknya sudah 5 ibu dan bapak sekalian. Ini saat istri kalau dia beli baju baru di mall, ya, dia ingin coba, dia ingin perlihatkan kepada suaminya, Pak, bagaimana ini? Suaminya bilang, Bu, kamu itu muka dengan belakang sama saja. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ibu dan bapak sekalian, suami yang baik adalah suami yang senantiasa memuji istrinya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang terlambat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang terlambat. Dia keluar dari malam kemudian dia ketuk pintu. Dia bersalam, Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Humairah. Tetap tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Humairah. Tetap
tidak ada jawaban. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah mendobrak pintu? Tidak, ibu dan bapak sekalian. Beliau gelar surbannya, dia gelar surbannya kemudian dia tidur di depan rumah tersebut. Keesokan subuh harinya ibu bapak para jamaah sekalian, ketika Aisyah keluar, Rasulullah kemudian lompat mengambil tangan, kemudian beliau berkata, maafkanlah saya wahai adindaku, karena tadi malam kakanda pulang terlambat sehingga tidak bisa memberikan kehangatan dalam tubuh adinda. Ya Allah, manusia besar yang namanya senantiasa digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupkan pintu, dia masih minta maaf kepada istrinya. Ya. Ibu, mohon maaf ibu, saya mau tanya ibu, kira-kira masih ada profil suami seperti itu sekarang ini ibu? Masih ada bu? Sudah tidak ada? Bapak-bapak, misalnya kalau kita pulang kerja, peras keringat, banting tulang, kemudian kita pulang ditutup pintu. Saya tidak bisa menanyakan terus apa yang kita ambil. Kalau bukan kungfunya Bruce Lee, maka pasti sejuta dari doa. Tapi saya ingin ingatkan kepada ibu dan bapak sekalian, saya ingin ingatkan juga, terutama bapak-bapak, sekarang ini ada KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita melakukan itu juga ada undang-undangnya. Coba kita lihat di media ibu bapak para jamaah sekalian. Ada suami yang pukul istrinya sampai masuk unit gawat-gawat. Ada suami yang pukul istrinya sampai masuk ke liang lahat. Ya Allah. Ini bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, suami yang baik dia senantiasa mendidik istrinya. Sekarang ini banyak bapak-bapak yang mengeluh, Ustaz, sekarang ini sudah tidak ada waktu lagi untuk mendidik sang istri. Kenapa? Banyak sekali pekerjaan saya. Nah, kalau demikian persoalan dari ibu dan bapak sekalian, beli buku. Misalnya kalau bapak pulang kantor, singgah di Gramedia. Di sini sudah ada Gramedia ya? Sudah ada ya? Ya. Singgah di Gramedia, kemudian beli buku baru. Titip sama ibu, Bu, ini buku baru tolong dibaca. Insya Allah besok malam nanti kita akan diskus bersama, kita diskusi bersama. Besok malam, ibu bapak para jamaah sekalian, suami pulang kantor, sesudah makan malam, istirahat, istri sambil pijit-pijit ya, betisnya sang suami. Sang bapak kemudian bertanya, Bu, apa ibu sudah membaca buku itu? Dia bilang, sudah Pak. Apa isinya? Isinya, kata Rasulullah SAW, isinya pada bab 1, halaman 2, paragraf 3, Rasul menyatakan bahwa istri yang baik, suami yang baik, suami yang saleh, dia tidak boleh pikir terhadap istrinya. Bapak dapat ilmu, ibu juga dapat ilmu, tapi ibu bisa gunakan untuk menyindir sang bapak-bapak. Ketiga, ibu bapak para jamaah sekalian, suami yang baik itu adalah dia mencari nafkah untuk sang istri. Walaupun kita lihat sekarang ini banyak kalangan perempuan yang sudah keluar di area publik untuk mencari nafkah, tapi tanggung jawabnya tetap pada sang suami. Ibu bapak para jamaah sekalian, bagaimana konsep untuk mencari nafkah? Dalam Al-Quran ada 3, halalan, thayyiban, wasi'an. Jadi halal, kemudian baik, dan yang ketiga adalah banyak. Jadi urutannya harus seperti ini Bu, ya, harus sistematis. Jadi halal, baik, kemudian banyak. Nah, yang terjadi pada zaman sekarang ini, mohon maaf, yang terjadi pada zaman sekarang ini, bakatnya justru nomor 1, halalnya justru nomor 29. Sehingga prinsip kita dalam mencari nafkah kita menggunakan 3H. Apa itu 3H? Halal, haram, halal. Ibu bapak para jamaah sekalian, kalau ini yang kita lakukan, rumah tangga kita tidak akan bahagia. Nah, ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi yang kedua adalah masing-masing komponen keluarga harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, saya bisa sambung sedikit lagi Bu? Bisa sambung sedikit lagi? Saya tahu kita sudah mulai lapar, saya juga lapar. Yang ketiga, ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kunci sukses yang ketiga untuk membangun keluarga adalah suami dan istri harus saling menyayangi. Saya sangat yakin ibu-ibu, semua ibu-ibu yang hadir di sini ingin disayangi. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Nah, ada rahasianya itu Bu. Kalau mau disayangi oleh bapak-bapak,
rahasianya ibu, saya ingin buka kepada ibu-ibu sekalian. Besok sesudah sholat subuh, ibu bikin kopi. Ya. Jangan suruh anak kita yang bikin kopi, atau jangan suruh pembantu kita yang bikin kopi. Ibu yang langsung menangani atau turun tangan. Jadi kalau sesudah sholat subuh, ibu ambil kopi, taruh gula supaya enak, campur sedikit dengan susu. Nah, pada saat ibu aduk, baca memang bu. Ya. Baca memang bu. Apa bacaannya Ustaz? Sederhana, surat Al-Fatihah. Tidak ada doa atau tidak ada bacaan yang melebihi di atas daripada surat Al-Fatihah. Coba baca Samudra Al-Fatihahnya Baik Arifin. Ya. Jadi pada saat ibu aduk, ibu langsung membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hati saja bu, ya. Dalam hati saja. Tidak usah dengan mulut. Nanti kalau bapak-bapak dia jadi, wah saya dikasih pakatan sama ibu. Jadi ibu dan bapak sekalian diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya, dan sesudah itu kemudian ibu tambah dengan salawat. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan sesudah itu lanjut dengan doa. Tidak usah pakai bahasa Arab bu, pakai saja bahasa Indonesia supaya tidak salah. Langsung kemudian ibu dan bapak sekalian, ibu sekalian kemudian lanjut. Ya Allah, ya Rabb, satukanlah hatiku dengan hatinya suamiku, sebagaimana dengannya kopi, susu, dan gula. Kun fayakun. Mati bapak bangsa. Tapi Pak, tidak usah khawatir Pak. Tidak usah khawatir Pak. Saya akan kasih penangkalnya. Penangkalnya Pak, besok tidak usah minum kopi Pak. Tapi kalau Bapak minum kopi, ya diawali dengan doa. Ya. Mudah-mudahan semua guna-guna, semua racun, semua makanan pasti hilang. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu saya ingin saya ingin tanya sama bapak-bapak, mohon dukungan ya. Mohon support atau dukungannya. Pak, perempuan itu tidak diciptakan dari hati karena bukan untuk diinjak-injak. Betul tidak Bu? Kenapa tidak ada dukungan ini? Saya ulang sekali lagi. Pak, perempuan itu tidak diciptakan dari kaki karena bukan untuk diinjak-injak. Betul tidak Bu? Dengar itu Pak. Nah, supaya adik sekarang balik. Ya, sekarang saya balik. Pak, perempuan itu tidak diciptakan dari kepala karena bukan untuk menjadi atasan. Betul tidak Pak? Tapi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati, karena perempuan ingin disayang dan ingin dicintai. Pokoknya Pak, kalau tanggal baru setor semuanya, pasti dia akan bilang ya. Tapi giliran dia bulan tua, ibu dan bapak sekalian, mukanya sudah mulai bengkok, bibirnya sudah mulai jatuh. Pak, kalau misalnya ada istri, ada ibu yang sudah tua, bibirnya sudah mulai jatuh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kembalikanlah bibirnya di tempat yang semula. Ibu bapak pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali Mokhtar kembali mantan legislator dari Senayan. Ketika dia ceramah di Makassar dia bilang begini. Suami yang baik adalah ketika dia terima amplop di kantor, tidak rusak amplopnya sampai di rumah. Dengar itu. Ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat adalah saling menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ibu bapak para jemaah sekalian, ibu bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira tahun 2009 kemarin, ibu bapak sekalian, saya menemani jemaah umrah dari Aceh.
Kebetulan yang ikut dalam rombongan kami itu istrinya Gubernur Aceh, Ibu Darwati Irwan Yusuf. Kemudian juga ada istri Kapolda, mantan Kapolda, Ibu Aditya Warman. Sebelum kita melakukan umrah, Ibu dan Bapak sekalian, kita melakukan city tour. Yang pertama adalah di Dubai. Di Dubai itu ada ikonnya adalah Burj Arab. Kemudian ada pantai yang bernama Pantai Jumeirah. Setelah itu kemudian kita pergi di Turki, Ibu dan Bapak sekalian. Di Turki itu kita melakukan tour di 3 kota. Ada kota Istanbul, ada kota Ankara, dan ada satu lagi kota yang dekat di Yunani yang namanya Cappadocia. Ibu bapak para jamaah sekalian, begitu kita sampai melakukan umrah, kita sampai di Raudah, saya boleh berkata kepada mereka, ibu bapak para jamaah sekalian, ini kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat kecil, dan dulu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari rumah yang kecil ini kemudian Rasul memproklamirkan Baiti Jannati, home sweet home, rumahku adalah surga bagiku. Berbeda dengan kita sekarang ini, Pak. Sekarang ini keluarga modern. Saya baca dalam buku William J. Bude ya tentang krisis keluarga modern sekarang ini, Bapak sekalian. Tadi sudah disampaikan ada ancaman berupa divorce atau perceraian. Sekarang ini Ibu dan Bapak sekalian, orang-orang modern rumahnya serba lux, ya, pagarnya serba lux, perabotnya serba lux, ya, kursinya lux, kemudian masuk di dapur juga serba lux, masuk di kamar mandi serba lux, toiletnya lux, sabunnya juga lux. Tapi ya Allah, dari rumah yang bagus itu Ibu dan Bapak sekalian terlontar baiti ngari, rumahku adalah neraka bagiku. Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir karena tadi dikhususkan kepada kedua mempelai dan juga bisa kita mengambil pelajarannya, maka yang terakhir Ibu dan Bapak sekalian sebelum kita pulang, ya, kita pulang membawa oleh-oleh, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, karena saya melihat bahwa moto daripada kota kita ini adalah kota religius, ya, kota religius. Saya pada tahun 2008, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, membaca moto kota kita ini adalah kota beriman. Mohon maaf, ketika itu saya studi di Brisbane, Australia. Kebetulan mendapat beasiswa dari University of Southern Queensland di Brisbane, salah satu negara bagian di Australia. Sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian, dapat beasiswa pertama di Ohio State University. Ada sebagian teman yang dapat di Northern Illinois, Amerika Serikat. Tapi karena pada saat itu suhu politik yang ada di Amerika lagi sulit, masa-masa kampanyenya Obama, sehingga kita tidak dapat visa. Alasan yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, perang terhadap terorisme itu luar biasa. Nah, karena itu bagi orang yang melakukan traveling atau perjalanan yang namanya nama-nama Arab itu pasti tidak akan dapat visa. Kebetulan Ibu, nama saya awalnya adalah Muhammad. Jadi semua yang bernama Muhammad, Mahmud dan lain-lain sebagainya itu tidak dapat visa. Akhirnya kita dipindahkan di University of Southern Queensland. Di situ kemudian saya buka website Ibu dan Bapak sekalian, saya menemukan tentang moto daripada kota kita ini, kota yang beriman. Ibu bapak para sejamaah sekalian, untuk oleh-oleh kita bawa pulang. Pertama, biasanya, ya, ini nasihat untuk para pengunjung atau para tamu undangan. Yang pertama, ibu bapak para jamaah sekalian, biasanya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, ibu dan bapak sekalian, ya, dalam kegiatan-kegiatan seperti ini banyak tamu-tamu undangan yang melalaikan ibadah sholatnya, terutama kaum ibu-ibu. Ya. Ini mohon maaf, mungkin karena dagangannya terlalu mewah sehingga dia enggan untuk melaksanakan ibadah salat. Begitu sudah jam 2 kita ingatkan, Bu, ini kan sudah jam 2, ini mau melakukan ibadah salat. Apa dia bilang, Ustaz, salatnya kan masih bisa besok. Ini kondenku harganya 50.000. Jadi lebih dia sayang kondennya ketimbang salatnya. Demi Allah, acara seperti ini tidak ada benarnya kalau banyak para tamu-tamu undangan yang melalaikan ibadah salat. Nah, karena itu bubar dari sini Ibu dan Bapak sekalian, sampai di rumah segeralah melaksanakan ibadah salat. Satu. Yang kedua, biasanya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini banyak praktek-praktek mubazir. Ya. Maksud saya apa, Pak? Ambil makanan banyak kemudian kita tidak habisi.
siapa yang bisa menghabiskan sisanya kita? Nah, karena itu saya sarankan, kalau ibu hanya bisa makan 2 iris telur, ambil saja 2 iris. Kalau bapak-bapak hanya bisa makan 3 tusuk sate, ambil saja 3 tusuk sate. Jangan ambil 10. Ya. Ini praktek-praktek mubazir. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan berkah dalam acara-acara sosial di masyarakat seperti ini kalau masih ada praktek-praktek mubazir. Yang ketiga, ibu dan bapak sekalian, biasanya dalam acara-acara seperti ini banyak para tamu undangan yang pulang membawa dosa ghibah dan dosa mencela. Mohon maaf, ada orang miskin yang hadiri pesta pernikahan, ya, bajunya tidak serasi dengan kudungnya, langsung berkomentar, itu baju dengan kudungnya persis seperti umur-umur, dosa. Atau dia mencela makanannya orang, apa dia komentar? Ngananya kata salah orang, ya, madani kata ham, padahal dia makan daging 5 tusuk. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan berkah kalau masih ada praktek-praktek seperti itu. Yang keempat, ibu bapak para jamaah sekalian, biasanya dalam acara-acara sosial kemasyarakatan seperti ini banyak para tamu-tamu undangan yang ketika mereka pulang dengan kecewa, pulang dengan membawa sakit hati, ya, apalagi di kalangan keluarga. Kenapa ibu dan bapak sekalian merasa tidak dilayani secara maksimal oleh tuan rumahnya? Demi Allah, tuan rumah itu banyak melayani orang, ratusan orang yang dia layani, tidak fokus kepada kita. Kadang mereka bilang, saya sudah jauh-jauh datang dari Ternate, datang jauh dari Halmahera, tapi tidak dilayani secara maksimal. Kita saja yang mengerti. Nah, kemudian yang terakhir, ibu bapak para jemaah sekalian, biasanya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini banyak barang-barang yang hilang. Ya, ada sendok yang hilang, ada gelas yang hilang, kemudian ada juga piring yang hilang. Tidak mungkin pada tamu undangan itu datang kemudian makan sendok, tidak mungkin. Nah, karena itu ibu bapak para jemaah sekalian, saya mohon maaf sekali karena misi kota religius itu harus dijabarkan dalam bentuk hajatan sosial. Saya kira ibu dan bapak sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.